wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, di sini saya ingin meminta kalian untuk mengisi angket. Sebelumnya tahu apa itu angket? Oke. Secara umum, angket itu adalah alat atau instrumen untuk mengetahui kebutuhan kalian itu sendiri. Misalnya kalian mengalami kesulitan belajar, di sini nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya tentang kesulitan belajar. Jadi di sini saya minta kalian untuk menjawab dengan jujur. Jadi di sini nggak ada waktu buat kalian, nggak ada waktu, jadi pokoknya bebas. Jadi nggak ada, biar kalian tuh relax mengisinya, nggak cepat-cepat, biar kalian menjawab dengan sebaik mungkin dengan jujur. Dan di sini juga nggak ada skor, nggak ada nilai dan nggak ada salah dan benar. Jadi bisa kalian tuh nggak usah mempertimbangkan ini benar apa enggaknya. Jadi karena ini semua benar, nggak ada yang salah. Paham semuanya? Paham. Nah di sini masuk semua. Wadirnya Pak. Wadirnya doang. Sama. Ya wadirnya. Oke. Kalau total semuanya, siswa total. Jalan nggak? Ada 50 sok yang kenyataan. Dan di pin. Oke, karena semuanya sudah mengisi, ucap terima kasih. Terus selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya, yaitu di tanggal 2 Desember. Nanti di situ saya akan menjelaskan materi yang kalian akan butuhkan. Kan jadi di sini nanti akan ada set kelompokan. Nanti di situ akan rancu materi yang akan saya bawakan. Jadi materi itu benar-benar yang kalian butuhkan, bukan hanya materi saja, tapi emang yang benar kalian butuhkan, yang kondisi kalian yang saat ini. Tahu semuanya? Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu lagi. Videonya barangkali tadi 10 menit biar video ngajarnya 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu agar belajar hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kalian mendapatkan pemahaman ilmu yang akan saya berikan. Berdoa menurut kalian masing-masing, berdoa dengan hati, dimulai. Oke. Tadi belajar apa? TK. Pusing nggak? Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita STK dulu, oke? Instruksinya itu ikuti suara, bukan gerakan. Jadi contohnya, saya angkat tangan kanan, tapi saya gerakannya tangan kiri. Jadi kalian ikuti suara saya, bukan gerakan saya. Ada
ada temponya, lambat, sedang, dan cepat. Jadi yang pertama itu kita lambat dulu, pertama sedang, yang kedua sedang, yang ketiga baru cepat. Oke, siap? Ya. Oke. Siap? Ya. Siap nggak? Ya. Kanan kiri. Masuk dulu. Tangan kiri. Angkat. Ganti ini. Oke, turun. Tangan kiri. Bagus. Turun kanan kiri. Kiri dulu, ke kanan. Mata yang mana? Matanya mana? Mata di bawah. Mata kaki. Mata di bawah. Oke, turun. Oke, sekarang sedang ya. Kecepatannya. Hidung. Oke, turun. Bibir. Tadi kunci suara bukan gerakan. Pipi. Oke. Oke, salah cepat ya. Cepat ya nih. Oke. Jidat. Mata. Tangan. Tangan kiri. Oke, dah. Kembali. Oke. Sekarang kita masuk ke materi kita. Sebelum kita belajar, pembelajaran hari ini ada kalau di pembelajaran saya ada 3 step. Yang pertama itu mendengarkan guru, mendengarkan saya. Yang kedua pemahaman. Dan di sini pemahaman itu kalian boleh bertanya. Karena sistem belajar itu yang pertama itu ada tiga step. Kalian mendengarkan, yang kedua memahami, dan memahami boleh bertanya karena itu ada haknya kalian untuk bertanya. Yang ketiga baru mencatat apa yang disampaikan oleh saya. Nah, karena 3 step ini adalah langkah buat kalian memahami pelajaran apa yang disampaikan oleh guru yang lain. Paham? Jadi, nah di sini nanti kalian hanya mencatat teknik-tekniknya aja, teknik yang belajar. Karena waktu kalian melakukan mengisi instrumen itu kedapatan kalian mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran yang rutin, sehingga kalian berdampak dengan hanya belajar ketika ujian saja. Jadi di sini kita akan belajar teknik-teknik apa yang biasanya dipakai oleh para orang sukses di luar sana. Paham? Oke, di sini belajar rutin, juga itu kita belajar rutin tanpa menunggu ujian. Nah, kebanyakan dari siswa-siswa yang ada di luar sana masuk di sini. Jadi permasalahan siswa itu yang pertama itu belajar hanya saat ujian. Ini yang paling sering yang dialami oleh para siswa. Dan selanjutnya itu baru buka buku saat PTS atau PAS atau PTS atau UAS. Nah, mereka hanya membuka buku itu saat ketika ada PTS dan PAS. Yang ketiga tidak konsisten. Yang keempat itu tidak terlalu sering menunda. Yang kelima itu tidak punya metode belajar tetap. Yang selanjutnya itu terlalu bergantung pada belajar kebut semalam atau SKS, sistem kebut semalam. Nah, dari sini kita lihat bahwa permasalahan siswa-siswa yang ada di sana termasuk sini itu kebanyakan belajar hanya satu ujian yang ini tidak konsisten. Nah, dari tidak konsisten ini
Kebanyakan ada tidak punya metode pembelajaran yang tepat, yang tidak sesuai dengan kalian. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Masih paham nggak? Udah paham belum? Jadi sebelum kita masuk ke teknik pembelajaran, kita harus tahu dulu nih permasalahan diri kalian sendiri itu apa. Karena dari situ kita tahu permasalahan yang sering kita alami itu apa. Nah, dan instrumen itu kalian kedapatan belajar hanya saat mau ujian. Itu total 90% atau 85% itu mengalami hal ini. Dan dari sini nanti akan slide selanjutnya itu akan membahas tentang penyebabnya itu apa dari permasalahan ini. Oke, paham? Silakan mulai dari sini. Jelas ya? Catatnya boleh 3 aja. Bapak dulu semuanya yang paling kalian alami aja dari permasalahan di sini. Boleh 3, 2 boleh. Udah? Selanjutnya di sini ada faktor penyebabnya. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, di sini ada faktor penyebabnya. Yang pertama itu belum punya metode belajar yang cocok. Nah, nanti sudah ini kita akan membahas tiga metode yang biasanya dipakai. Nah, yang kedua itu merasa tugas sekolah sudah banyak, PR-nya banyak, jadi belajarnya usah dituntut aja pas mau ujian lagi mau dibuka. Nah, jadi lingkungan kurang mendukung. Mungkin di rumah, mungkin di luar sekolah kalian kurang mendukung, kayak tidak kondusif, kayak tidak bisa kalian memahami pelajaran yang kalian ingin belajar. Kalian itu sering merasa bingung harus mulai dari mana. Jadi itu HP dan game lebih menarik. Nah, ini adalah salah satu faktor yang paling sering dialami oleh siswa-siswi. Nah, jangan sampai kalian mengalami yang namanya ketergantungan handphone.
ataupun game, karena itu adalah salah satu hal yang akan merusak otak kalian. Karena kalau kalian sampai tergantung namanya handphone dan game, kalian 1 detik pun tidak megang HP, itu rasanya pasti gregetan, pasti pengen HP. Nah, setiap kalian makan, setiap kalian minum, pasti pengen megang HP. Nah, sudah segini mungkin mulai dari sekarang yang mengalami yang namanya mulai ada rasa ketergantungan HP. Mulai dari sekarang coba kalian paksakan diri kalian untuk tidak mengalami yang namanya ketergantungan handphone. Karena yang tadi saya bilang itu akan berdampak sama otak. Yang pertama itu ada bisa bergadang, itu ganggu jam tidur, bisa sampai bahkan bisa kalian misalnya jam 10 tidur bisa sampai jam 12 atau jam 1 malam baru tidur. Nah, itu biasanya dari situ bisa jadi penyebab kalian malas untuk belajar karena HP, main game, itu adalah salah satu penyebabnya. Jadi itu ada tidak terbiasa belajar sedikit tapi rutin. Nah, kalian belum terbiasa nih dalam melakukan hal tersebut. Belajar sedikit tapi rutin. Nah, nanti ada salah satu teknik yaitu teknik Pomodoro. Mungkin kalian sudah pernah dengar teknik Pomodoro. Nah, di situ nanti kalian akan belajar sedikit tapi rutin. Asalkan konsisten, itu dapat menambah kalian buat semangat buat belajar. Oke, mau catat tadi? Tiga aja yang dicatat ya, jangan semangat. Halo, Gabriel. Kita udah ingat. Di sini tadi ada dampak buruk belajar mendadak. Nah, dampaknya itu apa sih? Yang pertama itu bukan materi penting. Nah, kalian lupa nih materi penting itu apa? Ketika sampai ujian, kalian mulai materi apa yang sudah kalian kuasai, yang sudah kalian pelajari. Jadi ada sering panik saat ujian. Nah, kalian pasti panik. Dan jadi ada sulit memahami pelajaran lanjutan
Yang keempat itu belajar terasa berat dan melelahkan. Yang tadi dinilai tidak stabil. Ada kalian nilainya 80, kadang 70, kadang 90, dan semuanya tidak stabil lah intinya. Yang sebenarnya waktu istirahat terganggu. Nah, ini adalah kalian jika kalian belajar itu SKS, sistem sebut semalam. Nah, ini akan berdampak dengan keterganggunya waktu istirahat kalian, waktu tidur kalian akan terganggu. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan di dua slide tadi. Paham semuanya? Oke. Nah, ini boleh dicatat, boleh juga enggak? Karena kita agak panjang pelajaran kali ini, ya sekitar 20 slide. Karena fokus kita sekarang itu teknik-teknik aja, belajar aja. Tersebut. Nah, yang tadi saya sampaikan, ada 3 teknik belajar. Pertama itu ada teknik Pomodoro. Mungkin kalian pernah dengar, benar nggak Pomodoro? Enggak. Nah, kali ini belajar bertahap. Jadi ada 4 kali sesi. Yang pertama itu 25 menit. Yang pertama itu sesi pertama, sesi belajar itu 25 menit. Kemudian 50 menit dan seterusnya sampai 4 kali sesi. Nah, sebenarnya ada teknik payment atau belajar dengan membalaskan ulang. Nah, dari yang ini kalian seakan-akan menjadi guru atau menjadi tutorial untuk diri kalian sendiri. Nah, mungkin banyak orang yang melakukan ini dan kalian menjudge atau menilai bahwa orang ini gila. Teknik ini yang sering juga saya gunakan, teknik belajar menjelaskan ulang. Jadi teknik ini ya kalian belajar dulu nih, memahaminya dulu. Terus itu kalian menjelaskan ulang dengan secara penjelasan penjelasan yang kalian sudah pahami. Jadi bisa gunakan dengan bahasa kalian sendiri yang supaya kalian tuh ketika mengujian kalian sudah paham nih apa yang dengan ditanyakan oleh soal itu. Selanjutnya adalah teknik mencatat. Ada teknik mencatat, teknik notes, sistem mencatat supaya lebih ingat. Nanti ada contohnya, ada 3. Jadi yang pertama itu ada kata kunci, yang kedua itu ada penjelasan dari guru, yang sudah ada kesimpulan. Nah, kalian hanya membaca, kalian memahami yang kesimpulannya. Oke, boleh catat. Kalau mungkin boleh.
selanjutnya boleh kalian istirahat ya, karena waktunya habis meningkat. Jadi kalian boleh dulu pahami aja apa yang saya sampaikan. Oke? Nih, yang pertama itu ada teknik Pomodoro. Pengertiannya itu teknik belajar Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang membagi waktu belajar menjadi interval fokus 20 menit, diikuti istirahat singkat 5 menit. Nah, yang tadi saya sampaikan, teknik ini teknik yang bisa bikin kalian itu tidak merasa bosan. Jadi ada waktu buat belajar 25 menit, ada waktu kalian istirahat sekitar 5 menit. Nah, saya sangat kasih tahu kalau ketika kalian belajar 20 menit, jangan sampai kalian pegang HP atau pegang apapun. Fokus kalian hanya belajar selama 20 menit ini. Karena selanjutnya kalian boleh istirahat sekitar 5 menit. Boleh kalian pegang HP, boleh kalian rebahan, jangan sampai tidur, jangan sampai tidur. Hanya waktu hanya sampai 5 menit saja. Tidak boleh lebih. Karena fokus kalian hanya belajar sekitar 20 menit. Nah, nanti ada prosesnya yang saya sampaikan 25 menit awal dan ikuti istirahat sekitar 5 menit. Paham? Oke. Di sini ada manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Ketika kalian menggunakan teknik ini, kalian bisa fokus dan konsentrasi. Jadi kalian tidak jenuh, tidak bisa konsentrasinya lebih fokus daripada yang biasanya. Selanjutnya itu mencegah kelelahan mental. Selanjutnya itu mengurangi kebiasaan menunda. Selanjutnya meningkatkan manajemen waktu. Jadi kalian ketika menggunakan teknik Pomodoro ini, teknik kalian bisa manajemen waktu, jadi bisa efisien, dan ketika ujian kalian tidak merasa gugup lagi karena kalian sudah menggunakan teknik Pomodoro. Jadi meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Asalkan kalian konsisten, asalkan kalian istiqomah, kalian bisa mendapatkan manfaat ini. Manfaat ini juga akan berdampak dengan ketika ujian kalian. Nilai kalian akan stabil, nilai kalian ketika ujian kalian tidak merasa gugup ataupun stres berat. Dan kalian tidak mengalami yang namanya kelelahan dalam istilah kalian itu bisa ada waktu istirahatnya. Paham? Oke, selanjutnya ada teknik penerapannya. Yang pertama ini, yang pertama ini menetapkan tujuan belajar dalam daftar tugas yang harus diselesaikan. Pertama kalian harus apa nih yang kalian ingin pelajari pada hari ini. Misalnya, ini ada contohnya. Jadi yang kedua itu menyita waktu pada timer Pomodoro misalnya 25 menit. Kalian boleh menggunakan handphone untuk hanya untuk fokusnya menggunakan timer aja. Nah, selama 20 menit handphone itu jangan kalian bisa ketika kalian belajar jangan sambil kalian karena otomatis pasti kalian kalau udah 20 menit belajar masih ada handphone pasti ngelirik akhirnya amin. Nah, kalian tidak bisa menggunakan handphone Pomodoro ini kalau kalian handphonenya masih stabil. Kalian hanya diperbolehkan ketika kalian menggunakan handphone hanya gunakan buat timer Pomodoro. Nah, handphone itu boleh kalian jauhkan itu jangan jauh banget, jangan dilempar. Jauhkan itu jangan sekitarnya 1 meter lah, 1 meter atau 2 meter. Agar kalian itu tidak berdiri main HP kalian itu. Jadi ada 3, belajar fokus selama waktu yang sudah ditentukan. Jangan main HP, jangan main game. Jadi istirahat selama 5 menit ketika timer berbunyi. Nah, waktu ini boleh kalian gunakan main handphone, boleh kalian menggunakan apapun selama 5 menit. Tidak boleh lebih. Kemudian yang kelima, setelah 4 sesi belajar, mengambil istirahat berkanya selama 20-30 menit. Nah, selama sampai 4 sesi ya. Yang pertama
Misalnya, sesi pertama 20 menit, istirahat 5 menit. Itu sesi pertama. Sesi kedua, belajar 20 menit, istirahat 5 menit. Sesi ketiga, istirahat, belajar 20 menit, istirahat 5 menit. Sesi keempat, belajar 20 menit, tetapi kalian karena waktu belajar kalian melebihi 5 menit, jadi kalian dibonuskan istirahatnya itu sekitar 15-30 menit. Ingat, tidak boleh lebih dari itu. Paham? Oke. Jadi itu mengatur ulang timer dan mengulangi prosesnya kembali. Kalau kalian ingin melebihi pas sesi, kalian ulangi dari awal yang sesi pertama itu sampai kalian merasa sudah paham dengan materi yang kalian pelajari. Paham? Nah, ini ada contoh penerapannya. Yang pertama itu penetapan tujuan. Misalnya kalian ingin meringkas pelajaran IPA tentang sistem pernapasan. Yang kedua itu kalian menyiapkan timer sekitar 20-20 menit. Yang itu sesi pertama. Yang ketiga itu fokus membaca dan menulis ringkasan. Kalian fokus nih, selama kalian 20 menit, kalian fokus saja untuk menulis dan membaca dan menulis ringkasan untuk materi ini. Paham? Yang keempat ini istirahat menulis sambil stretching ringan. Boleh kalian main HP, boleh kalian berbahan. Jadi 5 melakukan sesi sampai ringkasan selesai. Kalau sampai ringkasan kalian belum selesai, kalian gunakan kembali ke awal sesi pertama lagi. Paham? Yang kami istirahat panjang kita 15 sampai 30 menit di sesi keempat. Itu mengulangi proses jika masih ingin menambah catatan lain. Di sini ada yang ingin ditanyakan tentang dari Pomodoro ini, dari kalian paham, dari kalian karena sebenarnya kan kita akan ujian ya, karena bisa nih ada yang gunakan. Mungkin kalian belum paham yang saya jelaskan dari Pomodoro ini. Paham? Sebenarnya? Paham, Pak. Nah, sebenarnya dari Feynman, teknik belajar memang adalah salah satu teknik belajar dengan cara menginspirasikan diri sendiri menjadi seorang pengajar pada orang lain. Jadi seakan-akan kalian mengajar untuk orang lain, tapi kalian itu ternyata itu belajar buat memahami diri kalian sendiri. Nah, sini ada manfaatnya, yaitu meningkatkan pemahaman mendalam, ketiga mengidentifikasikan kesenjangan pemahaman dan lain sebagainya. Nah, contoh penerapannya. Kalian pertama itu memilih sesi yang ingin kalian pelajari. Yang tadinya ada contohnya. Ini maksudnya contohnya. Nah, ini adalah langkah teknik belajar. Kalian pertama itu memilih materi yang ingin dipelajari. Misalnya, kalian ingin belajar tentang sistem pencernaan dengan submaterinya fungsi organ pencernaan manusia. Nah, yang selanjutnya itu kan kalian mencatat poin penting. Kalian dengan mulut, poin pentingnya misalkan mulut itu tempat masuknya makanan. Terjadi pencernaan mekanik dan kimia. Kerongkongan saluran menuju lambung atau gerak peristatik. Yang selanjutnya itu lambung menghasilkan asam lambung dan enzim. Nah, ini khusus harus menyerapan nutrisi. Nah, di sini kalian hanya mencatat poin-poin pentingnya aja untuk kalian pelajari, untuk kalian memahami yang kalian ingin sampaikan kepada diri kalian sendiri. Jadi kalian menulis ulang materi dengan gaya sendiri. Nah, karena ini bahasa guru, kalian coba tulis di buku kalian dengan gaya bahasa kalian sendiri. Misalnya proses penjelasan itu simpel. Makanan masuk mulut, dianjurkan gigi dan enzim, lalu turun ke kerongkongan menuju lambung. Di lambung makanan dipecah lagi. Setelah itu usus harus menyerap nutrisi. Nah, setelah itu kalian memposisikan diri sebagai pengajar, misalnya dari guru. Nah, kalian menjelaskan materinya seolah-olah kalian mengajar di kelas atau kelas. Nah, perjalanan itu seperti perjalanan makanan dimulai dari mulut, lalu ke kerongkongan, masuk lambung, kemudian diserap di usus halus. Nah, ini kalian seolah-olah kalian sebagai pengajar.
Nah, dengan teknik ini kalian tanpa kalian sadari kalian sudah bisa memahami materi yang sudah kalian catat. Nah, kita itu menginterpretasi bagian yang lupa ini. Kalian mungkin ada yang melupani, kalian mungkin di kalian bergaisi, mungkin untuk ditanyakan ke guru. Saya itu menyatakan materi agar mudah dikuasai. Dua ringkasan materinya mulut, ambil makanan, bermakan, lambung, dan terus bisa. Terus. Paham? Oke, di sini ada teknik Cornell Knox. Nah, teknik metode ini adalah metode untuk menulis, mengupload, dan menggunakan catatan yang berisi materi atau serangkaian informasi melalui teknik dan visual. Nah, ini ada manfaatnya. Yang pertama itu mengorganisasi catatan. Yang kedua adalah pemahaman untuk meningkatkan daya ingat. Yang kedua memudahkan revisi dan persiapan ujian. Yang kedua meningkatkan fokus pada saat ingin kalian belajar. Nah, kalian coba praktekkan. Kalian bikin tiga kolom. Yang pertama itu adalah kata kunci, yang kedua itu adalah catatan utama, dan di bawahnya itu ringkasan atau kesimpulan. Nah, yang pertama kalian gunakan, yang pertama kalian tulis itu adalah catatan utama. Misalnya, guru menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Kalian tulis apa yang guru sampaikan. Misalkan jantung adalah organ pemompa darah yang berada di ruangan. Sambil kanan, sambil kiri, dan di kanan di kiri. Arteri membawa darah keluar dari jantung. Vena membawa darah kembali. Kapiler sebagai tempat pertukaran oksigen. Peredaran darah saat di kiri, tubuh sambil kanan. Peredaran darah kecil yaitu di kanan. Paru-paru sambil kiri. Darah terdiri dari sel darah merah, putih, trombosit, dan plasma. Nah, kalian tulis dulu apa yang disampaikan di catatan utama ini. Nah, dari sini kalian bisa mengambil kata kuncinya. Misalkan atau kata kunci atau pertanyaan. Kalian bikin pertanyaan di sini. Misalkan jantung. Nah, ada kata jantung nih. Nah, misalkan kalian bikin pertanyaan, apa sih itu jantung? Dari sini boleh nih. Kalian bikin pertanyaan apakah itu jantung untuk kalian memahami apa yang ada di catatan utama ini. Jadi kalian tidak hanya menulis saja, tapi kalian memahami materi yang ada di sini. Bagian dari ringkasan atau kesimpulan. Nah, ketika kalian mau ujian, kalian cukup baca dan pahami ini aja, kesimpulannya aja. Misalnya, sistem peredaran darah berfungsi mengedarkan oksigen dan nutrisi. Jantung membawa darah melalui arteri, vena, dan kapiler. Terdapat dua sistem peredaran, besar dan kecil. Sistem permanen, darah memiliki fungsi penting bagi tubuh. Nah, ketika kalian ujian, hanya cukup baca dan pahami ringkasan atau kesimpulannya. Jadi kalian mengefisiensi waktu untuk kalian tidak terganggu waktu istirahat kalian. Hanya fokus kesimpulan ini, baca kesimpulan ini. Langsung di sini ada yang tanyakan? Belum, saya. Nah, Pak boleh kasih Pak Pomodoro campur teknik Cornell Knox, boleh. Dengan cara kalian gunakan Pomodoro ini, misalkan sisi pertama selama 20 menit, kalian fokus ke catatan utama ini. Jadi kalian bikin kata kuncinya, jadi bikin kesimpulan. Paham? Oke, mungkin udah paham? Ada yang ditanyakan dari materi ini tentang teknik itu? Jadi kalian sudah tahu apa yang kalian sampaikan? Anything kalian terapin? Tahu apa? Apa yang enggak? Nah,
ambil ya? Oke, mungkin kemudian dari kita sudahi. Mungkin kalau ada pemahaman yang masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke teman kalian yang sudah memahami. Kalau untuk materi, mungkin kalian butuh materi ini saya kirim by WhatsApp ke kelas Eda. Jadi mereka bisa ini ada perlu kan? Nanti bisa kalian dari situ bisa kalian pelajari. Karena kalian sebentar lagi ujian tahun berapa? Itu bisa kalian terapin isi kehidupan kalian. Karena sebenarnya juga kan kalian akan memakai KKI. Iya. Itu kalian bisa kalian dari sekarang atau dari besok kalian bisa gunakan teknik itu karena permasalahan yang cukup biasa di permasalahan oleh siswa-siswa. Karena itu kalau kalian bisa tahu metode belajar kalian itu kalian akan terhambat dalam ujian dan kalian di sini mau pada masuk negeri kan? Oke. Nah itu sebagai buat memacu kalian buat kalian tambah semangat tidak bosan dalam teknik ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.